Oke, dengerin baik-baik. Karena gue gak bakal ngulangin ini. Lo itu bukan cowok pendiam. Lo juga bukan introvert sejati. Lo itu cuma seorang pengecut. Pengecut yang ngebungkus rasa takut, insecure akut, dan kebencian lo ke orang lain pakai label keren introvert atau deep thinker. Biar gue bacain vonisnya sekalian biar jelas. Lo itu pada dasarnya pembenci orang yang lagi nyamar. Selamat, penyamaran lo kebongkar hari ini. Oke, vonis sudah dibacakan. Sekarang biar makin mantap, coba deh ngaca. Atau mungkin lo kenal orang kayak gini. Si paling pojokan di kantor yang always nyari spot paling aman, paling jauh dari spotlight. Dia nggak cuma diem, tapi actively menghindar dari real-time interaction. Tiap kali rapat, mulutnya kayak dilem, kicep abis. Bukan karena dia lagi mikir keras ide brilian, tapi karena dia malas aja ngomong, atau lebih parah, takut idenya dicela, takut dihakimi. Makanya mending diem, biar aman dari hujatan. Padahal di otaknya udah judging abis-abisan dari A sampai Z. Pas lagi ngumpul sama temen-temennya, dia sibuk scroll HP. Seolah-olah ada notif penting yang bikin dia jadi super sibuk. Padahal cuma liatin menu setting HP atau feed IG orang lain yang dia benci, tapi tetap dia pantengin biar ada bahan judging baru. Dia nggak pernah mulai obrolan, cuma nunggu, ngamatin, sambil pasang muka misterius. Kayak detektif Conan yang lagi nyari petunjuk penting di kasus receh. Tapi di dalam kepalanya, wah rame banget, full house. Dia lagi sibuk jadi juri MasterChef kehidupan. Ide mereka cringe banget. Nih orang-orang kok boring ya, nggak ada otaknya peh. Ngapain gue buang waktu dengerin bacotan nggak mutu ini? Mending gue baca buku filsafat di rumah. Dia flexing ke dirinya sendiri, betapa superiornya dia tanpa perlu buktiin apa-apa. Pas lagi ada yang nyamperin, mukanya langsung datar kayak tembok. Bahkan lebih datar dari flat earth theory. Jawabnya sepatah dua kata, ngirit energi kayak baterai HP lobet, terus cabut. Seolah-olah dia punya urusan yang jauh lebih penting dari sekedar ngobrol sama mortal kayak kita. Dia ngerasa dirinya keren, seorang pengamat ulung, the deep thinker yang gak perlu ikut campur drama receh dunia. Padahal, dia cuma takut. Takut interaksi sosial yang dianggap gak ada gunanya. Takut kalau ternyata orang lain gak sebodoh yang dia kira. Takut kalau dia ternyata gak sespesial yang dia delusikan. Dia benci sama orang lain karena orang lain bisa enjoy hal-hal yang dia nggak bisa. Dan dia ngerasa lebih superior hanya dengan stay quiet dan judging dari jauh. Delusi yang menyedihkan plus agak-agak pengecut, nggak sih? Sekarang kita bongkar semua alibi busuk yang lo pakai. Mitosnya kan gini. Gue pendiam karena gue introvert. Gue nggak suka basa-basi, maunya deep talk. Gue butuh me time buat ngecharge energi. Bullshit. Itu semua cuma selimut nyaman yang lo pakai buat lari dari kenyataan. Ini diagnosa yang sebenarnya, dengerin baik-baik. Diem lo itu bukan tanda lo dalam, tapi gejala dari penyakit ini. 1. Insecure yang kronis. Lo takut dijudge, takut kelihatan bego, takut salah ngomong. Jadi ya mending diem sambil ngejudge orang lain dari singgasana kesunyian lo. 2. Kesombongan terselubung. Diem lo karena ngerasa paling pinter, paling bener, paling woke di ruangan itu. Lo nganggep ngobrol sama orang lain tuh buang-buang waktu karena mereka nggak selevel sama lo. 3. Fobia sosial yang nggak lo akui. Lo itu cemas parah kalau harus interaksi, tapi gengsi buat ngaku. Jadi lo bungkus pakai kata preferensi atau kepribadian unik. Padahal itu cuma nama keren buat rasa takut. Dan yang terakhir, kurangnya empati fundamental. Intinya apa? Lo nggak benar-benar peduli sama orang lain. Fokus lo cuma diri lo sendiri, zona nyaman lo, dan cara pandang lo yang sempit. Udah cukup meweknya, sekarang waktunya perang. Ini toolkit buat lo, karena gua tahu lo nggak mungkin langsung berubah jadi social butterfly dalam semalam. Apalagi dari kepompong kecemasan yang lo bangun bertahun-tahun. Jadi, ini adalah protokol tempur anti minder dan anti baper yang wajib lo jalanin kalau lo pengen keluar dari lingkaran setan yang lo sebut kepribadian unik itu. Pertama, hancurkan perangkap penghakiman instan. Ini musuh paling licik, bro. Otak lo itu udah terprogram buat auto-scan dan auto-judge orang lain, biar lo bisa merasa aman di gua lo sendiri. Ibaratnya lo lagi main game, terus ketemu NPC baru. Dan defaultnya, lo langsung mikir, pasti ini musuh. Atau palingan cuma filler karakter. Padahal, bisa aja dia side quest yang ngasih item OP. Tiap kali di kepala lo muncul pikiran jelek soal orang lain, entah itu anjir idenya bego banget, gaya ngomongnya bikin emosi, atau pasti cuma mau cari perhatian,
Pasang otak lo breakdance dan cari minimal 3 kemungkinan lain yang lebih positif atau setidaknya netral. 3 ya, bukan 1 atau 2. Ini latihan mental gym yang bikin otak lo keriting. Ini bukan cuma soal jadi positive vibes only yang palsu, tapi ini latihan buat dekonstruk bias kognitif lo yang udah akut. Contoh konkretnya gini, bayangin lo lagi meeting, terus ada temen lo ngasih ide yang menurut lo cringe abis, absurd dan gak masuk akal. Pikiran pertama lo kan, buset, ini orang minum apa sih tadi pagi? Gak ada saringan otaknya apa? Nah, disitu langsung pause. Paksain mikir. 1. Mungkin dia punya data atau perspektif yang gua belum tahu, makanya dia berani ngomong gitu, dan gua yang kurang informasi. 2. Mungkin dia lagi di bawah tekanan buat ngasih ide original, jadi ya apa aja keluar, dan dia butuh validasi atau bantuan. 3. Atau jangan-jangan idenya sebenarnya ada potensinya, cuma cara penyampaiannya yang kurang oke, dan gua bisa bantu rangkai ulang. Lihat, dengan begini, lo nggak langsung jadi juri dadakan yang siap vonis dati ide orang lain, apalagi orangnya. Lo ngelatih otak lo buat nggak autopilot ke mode nyinyir. Ini ngurangin beban mental lo sendiri dari toxic negativity yang lo pelihara. Kedua, mulai dari mikro interaksi aktif. Nah, ini nih, buat lo yang suka ngumpet di pojokan sambil scrolling doang di acara kumpul-kumpul. Lo nggak perlu langsung sok jadi host acara talk show atau stand-up comedian yang bikin semua mata tertuju sama lo. Please jangan. Fokus lo adalah ngobrol 1 lawan 1 atau di grup kecil yang isinya 2-3 orang. Anggap aja nih misi rahasia. Lo bukan agen FBI yang mau interogasi, tapi lebih ke silent observer yang mulai belajar berinteraksi. Tugas lo bukan buat mimpin obrolan, apalagi show off seberapa dalam pemikiran lo. Tugas lo itu simple, nanya dan dengerin. Cukup ajuin 1 atau 2 pertanyaan yang jawabannya bukan cuma iya atau enggak. Pertanyaan yang butuh cerita dikit, yang membuka pintu ke obrolan lebih lanjut, bukan cuma tembok. Contoh, jangan tanya, udah makan? Tapi, tadi makan siang di mana? Enak nggak? Ada rekomendasi tempat makan baru nggak? Atau, gimana kerjaan lo minggu ini? Ada proyek yang seru nggak? Bukan, kerjaan lo sibuk nggak? Terus, dan ini yang paling penting, tutup mulut lo dan beneran dengerin jawabannya. Jangan sibuk nyusun mau jawab apa pas dia selesai ngomong. Jangan sibuk nyari celah buat lo take over obrolan. Jangan. Fokus lo cuma menyerap, memahami. Biarin otak lo proses apa yang dia omongin, bukan apa yang mau lo omongin. Ini namanya active listening, bukan waiting to speak. Kalau lo bisa kuasain ini, lo udah selangkah lebih maju daripada kebanyakan orang yang cuma dengerin buat nyari kesempatan ngomong dan validasi diri sendiri. Ketiga, protokol empati paksa. Nah ini nih yang paling bikin lo gerah, karena lo kan paling anti sama yang namanya peduli sama orang lain kecuali diri lo sendiri. Cari 1 orang yang biasanya lo anggap remeh, atau yang paling sering lo jadiin bahan internal monolog nyinyir lo. Bisa itu teman kantor yang berisik, tetangga yang lo anggap aneh, atau bahkan public figure yang lo sering spill di Twitter. Selama 5 menit, paksa otak lo buat bayangin hidup dari sudut pandang dia. Ini bukan cuma sekedar, oh dia pasti capek. Lebih dalam dari itu, coba bayangin. Apa sih yang bikin dia pusing di rumah? Apa impiannya yang gak pernah dia ceritain? Apa yang bikin dia semangat pas bangun tidur? Apa yang bikin dia ngomong atau bertindak kayak gitu? Mungkin dia lagi berjuang sama penyakit yang gak kelihatan. Mungkin dia lagi merasakan tekanan finansial yang luar biasa. Mungkin dia baru putus cinta. Atau mungkin dia lagi nyoba jadi orang yang lebih baik dan lo gak tahu perjuangannya. Ini bukan soal membenarkan semua tindakan orang lain, tapi soal membuka perspektif lo yang sempit. Misalnya, ada teman lo di kantor yang selalu telat ngumpulin laporan, terus kerjanya juga sering miss. Pikiran lo otomatis kan, dasar pemalas, gak profesional, enak banget hidupnya gak punya beban. Nah, stop. Paksa otak lo buat latihan empati. 1. Mungkin dia lagi jadi sandwich generation, harus ngurus orang tua dan anak-anaknya sendirian, jadi tidurnya kurang dan otaknya overloaded. 2. Mungkin dia punya kondisi kesehatan mental seperti ADHD atau depresi yang bikin dia susah fokus, tapi dia gengsi atau takut ngaku. 3. Mungkin dia baru aja dapat berita buruk dari keluarganya yang bikin dia distracted parah, tapi dia berusaha keras buat tetap datang kerja. Dengan begini, lo nggak cuma melihat orang malas, tapi melihat manusia dengan masalahnya. Latih otak lo buat peduli, bukan cuma nyinyir dan ngejudge nggak penting. Ini bukan buat jadi saint atau sok-sokan jadi malaikat, tapi buat ngurangin beban mental lo sendiri yang kebanyakan toxic thoughts dan judgment nggak penting. Dan keempat, dan ini mungkin yang paling susah karena lo harus jujur sama diri sendiri, deklarasi diri yang jujur. Lo udah terlalu lama ngumpet di balik label-label keren kayak introvert, sensitif, atau butuh me time. Itu semua cuma topeng buat lo lari dari kenyataan. Lain kali lo mau kabur dari situasi sosial,
Atau pas lagi ngerasa nggak nyaman, ganti omongan di kepala lo. Ubah skrip internal lo. Bongkar mental block lo. Bukan lagi, gue introvert, gue butuh sendiri. Atau gue nggak suka basa-basi, maunya deep talk, bullshit. Ganti jadi, sumpah gue takut dikira aneh kalau gue ngomong, nanti nggak ada yang ngerti. Atau, anjir gue lagi malas banget ngatur kecemasan sosial gue sekarang, rasanya mau kabur. Atau, gue takut orang nggak suka sama gue kalau gue tunjukin diri gue yang asli. Atau yang paling jujur, gue nggak tahu harus ngomong apa dan itu bikin gue panik dan ngerasa bego. Coba bayangin, lo diundang ke pesta temen. Terus lo udah siapin 1000 alasan buat nggak datang. Pikiran lo, paling nanti bosen. Atau gue kan butuh me time buat recharge biar besok nggak hangover sosial. Stop, ganti jadi, sebenarnya gue takut banget ketemu orang baru. Gue khawatir nggak bisa nyambung, terus ujung-ujungnya cuma diem di pojokan sambil pura-pura scroll HP dan ngerasa awkward. Atau gue takut banget harus make small talk, gue ngerasa bego kalau harus basa-basi tentang cuaca atau macet. Ngakuin masalahnya itu langkah pertama buat ngobatin. Ini kayak lo ngakuin ke dokter kalau lo sakit, daripada cuma bilang, gue lagi nggak enak badan, padahal di dalam udah ada tumor stadium akhir. Dengan jujur sama diri sendiri, lo ngasih kesempatan buat diri lo buat mulai mencari solusi yang sebenarnya. Bukan cuma ngumpet di balik jargon psikologi populer yang cuma lo pahamin setengah-setengah. Jadi, mulai sekarang, stop jadi drama queen dengan label-label keren lo itu. Jujur aja, lo itu pengecut, dan itu nggak apa-apa, asal lo mau berubah. Karena plot twistnya, semua yang gue sebutin tadi itu bisa diobatin, asal lo nggak denial terus. Oke, kita rangkum. Diam lo itu bukan sebuah kelebihan, tapi sabotase buat diri lo sendiri. Lo punya pilihan, mau terus ngumpet di balik topeng introvert yang nyaman tapi beracun, atau lo berani keluar, hadapin rasa insecure, sombong dan takut lo itu. Kekuatan sejati itu bukan soal seberapa jago lo menghindar, tapi seberapa berani lo nimbrung, belajar dan tumbuh lewat orang lain. Koneksi sama manusia itu bukan gangguan, tapi bensin. Empati itu bukan kelemahan, tapi aset lo di dunia sosial. Sekarang misi buat lo, gak ada penolakan. Hari ini juga cari satu orang yang biasanya lo hindari atau lo judge diam-diam. Lakuin satu hal kecil tapi tulus. Kirim chat nanyain kabar, kasih pujian spesifik soal kerjaan dia, atau tawarin bantuan kecil tanpa modus. Lakuin ini bukan buat dia, tapi buat diri lo sendiri. Buat ngancurin bata pertama dari penjara yang lo bangun sendiri. Buktiin ke diri lo kalau lo lebih dari sekedar pembenci orang yang lagi ngumpet.